siap kami Bapa akan berbicara tentang kebenaran. Kebenaran akan memerdekakan semuanya. Bapa, hari ini hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2020, Laja akan memberitakan nafas kepada seluruh dimanapun telinga ini. Bapak izinkan mereka dengan berikan fasilitasi mereka dengan kuota. Mereka butuh kuota semua Bapak, dalam nama Bapak Yesus Masih yang tidak ada pasti menjadi ada. Berikan mereka kerinduan, kehausan, kelaparan untuk mendengarkan kabar baik ini, kabar benar, nama yang benar, nama yang tidak dipalsukan. Dalam nama Bapa Yothe Bapak Yeshua HaMashiach yang dikenal dengan Yesus Kristus Tuhan, kami beritakan. Haleluya, amin. Shalom Elohim. Puji Tuhan saudara, kita akan mendengarkan lagi firman yang sebenarnya ini tidak disukai oleh manusia, saudara. Karena Tuhan Yesus itu datang di dunia, mereka tidak mau. Dunia tidak mau, tidak terima. Sehingga apa yang terjadi, Yesus itu disiksa, ya, sampai pulang. Mulai hadir di dunia sampai pulang, itu yang dialami adalah penderitaan. Itu satu contoh, ya. Itu satu contoh dan teladan bahwa menderita itu karena kebenaran, itulah bahagia. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Karena saudara, kalau mungkin Anda rasa masih belum mengerti atau tidak mengerti, dengan sangat hormat, sangat rendah hati, saya katakan, kalau Anda dengar sesuatu, apalagi nama, mungkin Anda sering kali dengar saya katakan Yahweh, Yeshua, ya, itu nama asli saudara. Nanti kamu lihat di kamus nama Tuhan, huruf T, Tuhan itu Tuhan kita yang sebenarnya apa? Adalah Yahweh. Saudara, saya pakai yang asli, ya. Mungkin Anda tidak mengerti, mungkin kalau Anda tidak mengerti atau ada yang Anda belum mengerti di dalam khotbah ini, atau terutama nama. Mungkin Anda kalau ada sesuatu barang Anda simpan dulu di lemari. Kalau Anda lihat barang ini belum Anda mengerti, Anda belum tahu untuk apa barang ini, simpan, jangan dibuang, disimpan dulu. Amin. Nanti mungkin satu hari kamu akan pakai ini. Apalagi ini kebenaran saudara. Kebenaran mungkin iblis membingungkan, masih membingungkan kita, tetapi kebenaran sekali kelak dia akan nyata. Dia akan tidak bisa dibatalkan, tidak bisa digagalkan. Itu kebenaran. Karena ini Anda mendengar kabar kebenaran. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Saudara, jadi sebenarnya manusia kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Ini kelanjutan dari khotbah yang lalu adalah keinginan roh atau keinginan daging. Berarti ada dua keinginan, dua kekuatan yang setiap hari yang kita jalani dalam hidup ini. Mari kita lihat yang Galati pasal 5 ayat yang ke-16. Di situ kita dapati yang saya khotbah ini mungkin kelanjutan dari keinginan roh apa keinginan daging, ya. Galati pasal 5 ayat 16, hidup menurut daging atau roh. 16, maksudku ialah hidupku, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, ini dua hal. Berarti kalau ikut satu, tidak ikut yang satu, ya. Nah, sedangkan itu ada di dalam kita. Saudara, kita ini firman Tuhan dengan tegas menyatakan, jangan kamu seperti orang dunia. Sedangkan kita ditaruh di tengah dunia, tapi jangan seperti dunia. Roma pasal 12, berubah budi jangan seperti orang dunia. Bahkan jangan kamu mengikuti keinginan daging. Sedangkan kita ada di dalam daging, hidup di dalam daging. Berarti kita ini diperhadapkan dengan peperangan hidup ini, saudara. Amin. Kita dihidupkan, bahkan dikatakan jadilah kamu terang di tengah-tengah gelap. Kita ditaruh di tengah gelap.
Padahal disuruh harus terang. Apalagi kamu diutus. Aduh, bukan main kalau kita kerja kantor atau apa diutus untuk ke luar negeri. Aduh, saudara, kalau Tuhan utus kita untuk apa? Kamu diutus apa? Firman Tuhan katakan, domba di tengah-tengah serigala. Oh haleluya, puji Tuhan. Mau? Mau saudara? Makanya ini bukan hal yang mudah. Saya berdiri di sini saudara bukan karena saya mau, saya tidak mau. Ya, nanti banyak kritikan, banyak apa. Nah, namanya bercerita tentang kebenaran atau Tuhan Yesus itu banyak akan kontra. Ya, di firman Tuhan dikatakan di Matius 27. Ya, Barabas itu penjahat, tapi banyak orang yang suka. Ya, Yesus itu tidak berbuat jahat apa-apa, tapi banyak yang tidak mau. Haleluya. Itu namanya manusia di dunia ini. Jadi kita harus lebih berhati-hati karena kita sedang berjalan dalam pintu yang sesat. Saya bisa ambil contoh kami ini ada hidup di dua pertentangan setiap hari. Harus ada peperangan dalam hidup ini antara roh dan daging. Ini bukan berdekatan maunya, tapi bersilang, ya, oposit. Jadi saudara, ini berkali, tidak bukan bersamaan. Ada hidup bersama setiap hari, roh, jiwa dan tubuh dalam bertentangan. Ya, bayangkan saudara itu. Anda mau minta tolong ke siapa? Anda sendiri yang matikan dagingmu. Amin. Sama dengan ada pelihara seperti anjing putih dan anjing hitam. Itu contoh. Kalau Anda kasih makan anjing putih, pasti anjing hitam kalah. Betul nggak? Kalau Anda kasih makan anjing hitam, anjing putih pasti kalah. Itu Anda kasih makan roh Anda, rohani. Anda kuat dalam rohani, maka dagingmu pasti kalah. Kalau Anda kasih makan daging, layani keinginan-keinginannya, pasti rohanimu kalah. Haleluya. Jadi saudara, Anda mau kalahkan yang mana? Ini saudara mau masuk surga, harus daging itu harus kalah total. Haleluya. Maka tadi kita kembali ke Galatia 5 tadi. Ya, ayat 17. Sebab keinginan daging, kita tadi ayat 16, sekarang ayat 17, Galatia pasal 5. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara, jadi setiap hari roh dan daging kita bertentangan. Misalnya kamu ke ibadah yang enak, ke ibadah yang Anda mau, atau ke mall. Ada yang traktir mau ke mall atau mau ke ibadah puasa. Yang enak yang mana? Jujur. Ke mall, minum es krim, oke? Makan sate dan lain segala. Yang enak yang mana? Dengan datang Ibu Lance undang doa puasa, tutup super mie. Yang mana yang enak? Nah, ini hari-hari ada pertentangan. Dagingmu bilang kita ke mall saja, roh bilang enggak, kita ke doa puasa saja. Nah saudara, ini penting. Makanya 1 Korintus 15:33 katakan, pergaulan itu penting. Pergaulan temanmu di sekitarmu itu sangat-sangat berperan untuk hal ini. Kamu berteman dengan berpolitik, jadilah politik Anda. Kamu berteman dengan pendeta, jadilah pendeta. Firman Tuhan, mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 33. Haleluya.
Sudah? Ada yang kasih, boleh baca? Firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan apa? Kebiasaan yang baik. Saudara, jadi orang mau dia jatuh, dia bergaul dengan orang jatuh. Dia sendiri yang menentukan. Jadi saudara, puji Tuhan, kita yang lebih berhati-hati, saya katakan, adalah musuh daging ini, ya. Saya mau tanya, saya mau katakan, kalau Anda misalnya, dulu saya berjudi, ya. Saya mau berjudi. Saya senang berjudi. Ya, kalau mungkin Roh Kudus narik saya jangan berjudi, saya tidak mau, saya dorong Anda, saya mau. Itu berarti saya mau keinginan, saya ikuti keinginan daging. Amin. Nah sekarang, apa saya sudah tidak mau berjudi? Saya dulu berjudi, terus berjudi curang lagi. Sudah buka-bukaan karena sudah tinggalkan, hal itu sudah dikuburkan. Berjudi curang. Kira-kira sekarang kalau saya bertinggalkan judi itu enak enggak? Nggak enak bagi daging. Ini berpuasa, ya, sudah berbuat baik masih difitnah hina. Berjudi enak, main curang dapat uang, pulang banyak uang. Haleluya. Yang enak berjudi, tanya kepada siapa? Tanya kepada daging saya. Tapi kepada roh saya enggak mau. Amin. Kalau saya ada di sini tidak berjudi lagi, berarti saya sudah ikuti kemauan roh. Amin. Berarti ada yang sudah kalah, sudah mati, daging saya sudah kalah. Ngerti? Haleluya. Jadi itulah keberhasilan. Keberhasilan manusia itu bukan karena dia berstatus berpangkat, dia kaya, atau dia punya jabatan, ya, dia cantik, pinter. No, itu bukan keberhasilan. Orang yang berhasil itu bagian dari dunia. Kalau dia punya itu dan dia takut akan Tuhan, hidup mengerti jalan Tuhan, itu orang berhasil. Amin. Haleluya. Jadi jangan terlalu berharap. Jangan saudara Anda terlalu finish kepada dunia ini, ya. Jangan pikiranmu hanya finish kepada hal-hal atribut dunia itu. Atribut dunia bukan untuk tempat finish kita. Haleluya. Makanya kalau Anda ingin lihat orang, waduh, sibuk dengan studi kesini ke sana, saudara, jangan anggap itu yang berhasil, saudara. Kalau dia takut Tuhan, apapun itu berhasil. Amin. Haleluya. Jadi saudara, tapi bukan jangan kita tidak usah perlu hal-hal itu, kita perlu. Tapi jangan itu Tuhan jadi hal kedua dan itu jadi hal pertama. Itu bisa-bisa, ya, karena firman Tuhan menjamin itu. Kamu tidak mungkin berdua Tuhan. Ya, haleluya. Jadi saudara, jadi saya mau tanya, jikalau kamu orang ke gereja bagus enggak? Orang ke gereja bagus enggak? Mana lebih baik ke judi? Judi bagus enggak? Tidak. Saya dulu, kalau Anda suruh pilih ke judi apa ke gereja, pasti kita pilih judi. Apa kita pilih judi itu? Apa kita nak tahu itu judi tidak bagus kalau ke gereja yang bagus? Apa kita nak tahu itu? Apa saya nak tahu kalau ke gereja yang bagus, ke judi nak bagus? Betul nak? Tapi kenapa saya buat judi? Dengar baik-baik. Saya tahu orang ke gereja itu bagus, judi tidak bagus. Tapi kenapa saya bikin judi yang lalu? Saya tidak pilih yang bagus gereja ini. Walaupun saya tahu mereka itu bagus kalau ke gereja, saya berjudi ini tidak bagus. Apa sebabnya, saudara?
Itu namanya, mari kita lihat Roma pasal 7. Mari kita lihat. Semua ada ayatnya ya. Roma pasal 7. Kita mulai ayat ke-21, saudara. Haleluya. Roma pasal 7 ayat 21. Demikianlah aku dapat hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada di mana? Ada di dekat? Ada di mana? Ada padaku. Manusia jahat itu tidak perlu belajar. Kalau berbuat baik dan benar harus banyak belajar. Amin. Ajar jahat orang tidak lama, tapi mau ajar baik ini yang haleluya. Jadi saudara, kita tahu itu akad, dan terus kita lihat ayat 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Tuhan. Tadi saya katakan, saya lebih suka ke gereja, lebih bagus ke gereja, betul enggak? Daripada saya main judi. Doa semalam lebih baik atau main judi sampai pagi? Untung banyak, menang banyak. Lebih enak main judi sampai pagi daripada doa semalam. Duduk di lantai, ngantuk, dapat tegur. Haleluya. Oke, ayat 23. Tetapi di dalam mana? Di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Hati-hati, ini anggota tubuh saudara, ya. Saudara, aku suka kepada benar, mau ke gereja. Tetapi apa yang membuat aku tidak jadi ke gereja tapi ke judi? Ada di dalam tubuhku hukum-hukum lain yang berjuang melawan pikiranku yang baik tadi. Mengerti? Orang fitnah Anda unak, oh ini dia. Udah enak kita tempelin dia, puas balas dia. Apalagi kalau dia sudah takut ke saya, wah puas lah. Kamu fitnah saya, sudah puas saya sudah dapat. Betul tak? Tapi roh bukan begitu. Tapi roh bilang, ini dia fitnah Anda. Panggil dia, mari. Kasih, bawain kue. Mari, aduh ini dia fitnah saya saja. Mari kita baikin dia. Itu yang sakit tubuh, yang senang roh. Amin. Jadi kita pintar-pintar untuk melayani roh, kita harus berlawanan dengan keinginan tadi. Saudara, jadi keinginan ini yang bertentangan yang ada di dalam batin hidupku ini. Saudara ya. Tadi ada hukum lain yang berjuang, saudara, bukan ini hukum lain bukan biasa. Saya katakan 1 Petrus 5 ayat 8 yang lalu bahwa iblis bermengaung-ngaung mencari untuk ditelan. Jadi hukum daging ini berjuang, mau doa dia tahan supaya nggak jadi berdoa, malas. Mau sabar dia tahan supaya keluar marahmu. Sampai kata-kata kecil yang menjengkelkan dia kasih dengar ulang-ulang supaya kita marah orang itu. Tapi nasihat dari Tuhan dia tutup supaya kita tidak dengar, sabar, mengampuni, mengasihi. Saudara, kalau sekarang kita mau tanya, Anda tahu di mana dosamu telah diampuni? Anda tahu di mana? Siapa dosa sudah diampuni? Haleluya. Anda kenal di mana? Anda tahu di mana bahwa Anda dosa Anda diampuni oleh Tuhan? Haleluya. Mari kita lihat. Ya, haleluya. Bagaimana? Jadi kita mau lihat dosa kita diampuni, semua ada di firman Tuhan ya. Kita lihat Matius pasal 6. Ini tergantung dan bergantung, terkait dan terkait. Ya, tidak bisa lepas dari ini. Karena firman Tuhan ini lengkap. Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Matius 6 ayat 14 sampai 15.
Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ayat Tapi 15. jikalau kamu tidak mengampuni orang, Tetapi kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Saudara, iya Bapak Yesus baik-baik. Yesua itu sangat baik, ya. Dia ikuti kita. Saudara, kalau saya mengampuni, saat itu diampuni. Tapi kalau Anda tidak mampu mengampuni, apalagi kalau berantem langsung pergi, nggak bereskan dulu anak-anak di sini semua. Kalau kita mau pergi keluar, kita berdoa dulu semua supaya selalu ada perdamaian. Hamba Tuhan yang mengenal Tuhan yang benar seperti apa? Orang lihat seperti apa? Mari orang lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Oke? Ada saudara baca 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Tuhan. dia tidak mengenal Tuhan. Sebab Tuhan adalah kasih. Sebab Tuhan adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, apalagi tidak mengampuni karena tidak mengasihi, dia tidak kenal Tuhan. Kira-kira kalau hamba Tuhan berselisih atau bermusuhan, kenal Tuhan enggak? Dia ngomong Tuhan tapi dia tidak kenal persis dengan Tuhan. Haleluya. Dia hanya berilmu Tuhan, tapi hati Tuhan dia tidak kenal. Ya, haleluya. Jadi saudara, hamba Tuhan ini hati-hati. Ini roh kasih. Kasih itu bukan ambil kasih. Ambil kasih keperluan dia, bukan saudara. Kasih itu nanti baca 1 Korintus 13 mulai ayat ya 1 sampai 4 gitu, ya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara, kita harus ditugaskan untuk tidak boleh marah berlebihan. Tapi kayak dia bilang, siapa tidak mengampuni, dia tidak diampuni. Berarti kalau Anda mohon pengampunan dari Tuhan, Anda lebih dahulu mengampuni orang lain. Amin. Itu dia punya ketepatan di mana doa Bapa kami, ampunilah kesalahanku seperti, selalu pakai seperti aku mengampuni orang lain. Saudara, ada satu teman, dia katakan, mana teman saya, dia punya mau bilang ada berdoa di dalam. Terus dia katakan, oh lagi buat dosa dia. Loh, lagi berdoa, lagi buat dosa. Kenapa? Saya tahu persis dia tidak mengampuni. Ada mereka sama-sama guru sekolah minggu, mereka dia tidak mengampuni karena mungkin karena cowoknya diambil ke temannya atau bagaimana seperti begitu. Saya tidak tahu persis. Dia katakan, dia tidak akan mengampuni. Dia punya teman itu, dia sudah bilang dia tidak akan mengampuni karena memang sangat sakit. Jadi kalau Anda bilang begitu, Anda stop doa Bapa kami. Berarti Anda stop dengan Tuhan. Karena Anda tidak diampuni oleh Tuhan. Makanya kita lihat, kesian, Tuhan sudah mau datang. Jangan Anda tidak periksa diri baik-baik, saudara. Jangan Anda salah kaprah dengan Tuhan, saudara. Mari kita semua sama-sama saling menolong, mencari tahu bagaimana jalurnya Tuhan. Jangan-jangan kita ini, saudara, kesasar, saudara, ya. Saya paling takut satu ayat, yang ada berapa ayat katakan, mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Buat apa semua yang kita lakukan sekarang ini kalau kita tidak dapat bagian dalam kerajaan surga? Saya kalau lihat ayat itu, ada beberapa ayat saya ada catat ayat-ayat itu. Lalu setiap kamu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga,
Itu saya catat dan saya cari tahu apa bagian-bagian itu yang saya tidak dapat. Saya hati-hati di situ, saudara. Saya tidak sembarangan karena ini surga bukan bohong. Surga bukan lama lagi. Surga ini pasti. Ini negara. Ada negara, ada 3. Negara 2, kerajaan kekal dan kerajaan dunia ini. Firman Tuhan katakan, mari kita Ibrani pasal 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadahlah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya. Karena kita menerima dunia yang tidak tergoncangkan, dunia 2 ini tidak akan goncang. Dunia ini yang kita tinggal sekarang sudah mulai goncang. Bahkan sudah bukan mulai, sudah sementara goncang dan goyang, ya. Dalam segala hal dunia ini sudah beri tanda, sudah semakin goncang, ya. Bayangkan saudara, penyakit satu bisa berjangkit seluruh dunia. Ini apa? Ini bukan pertanda dunia ini akan goncang dan digoncangkan, tetapi kita akan berpindah di kedua dunia ini. 2 dunia, jangan takut, ada 2. Ya. Saudara, ini Anda mau atau tidak? Anda siap atau tidak? Anda setuju atau tidak? Kita akan pasti berpindah ke 2 dunia. Saya terima WA, katakan ya, dari satu grup, katakan manusia harus pulang ke sana. Jadi tidak penting yang pulangnya itu, tapi apa kesiapanmu untuk pulang itu? Sudahkah Anda bersiap untuk pulang? Atau Anda cuma sibuk dengan kesibukan daging tidak berguna, kata firman Tuhan. Yang Anda sibuk kalau kedagingan dunia ini tidak berguna. Seluruh atribut dunia ini akan finish, selesai. Kita akan ke dunia yang tidak akan finish. Triliun tahun bahkan selama-lamanya. Ini yang kita urusan penting sekarang ini, saudara. Apa kita sudah serius mengurus itu? Atau kita masih bermain-main dengan daging ini? Saudara, daging ini, kedagingan ini tidak berguna, kata firman. Daging sama sekali tidak berguna. Urusan daging tidak berguna. Kalau kita hanya urus sementara untuk daging, jangan keseriusan. Sampai Anda mau cari kaya raya segala. Saudara, kaya itu bagus. Tapi kalau kaya itu menjadi jerat kita, hati-hati saudara, ya. Namanya barang orang lain jangan mau. Sampai orang ini buat karena rohnya kurang. Tapi kalau Anda didorong oleh roh, kuat rohmu, maka daging tidak akan berbuat hal-hal itu. Amin. Jadi kalau Anda orang yang mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh yang Tuhan cari sekarang ini, kalau Anda jangan dulu seperti saya. Kalau saya sudah ke gereja, saya sudah pujian, haleluya. Jangan Anda pikir kalau sudah mengasihi Tuhan, apa yang lagu itu? Aku mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Aduh sampai berlinang air mata. Aku mengasihi Tuhan Yesus. Sudah mengasihi Tuhan itu. No, saudara. Itu tidak bisa mewakili bahwa itu Anda mengasihi Tuhan. Saudara, mengasihi Tuhan, siapa saudara yang hanya Tuhan yang tidak bisa dipermainkan, saudara. Galati pasal 6 ayat 7. Tuhan tidak dapat dipermainkan. Amin. Engkau bicara bukan kepada manusia biasa itu kepada Tuhan, saudara, ya. Jadi Anda tidak bisa, kalau orang Manado bilang, Anda tidak bisa pongek-pongek Pak Tuhan. Haleluya. Saudara, jadi mari kita hati-hati. Jangan sampai kita tidak kenal diri, ya. Jadi saudara, kita mau tanya kepada Anda, ya.
Kalau di dalam roh dan di dalam daging ini dua hal yang berbeda. Kalau kita pakai pikiran lahiriah ini, makanya di Filipi 4 ayat 7, Filipi 3 ayat 7. Dulu ku anggap rugi, sekarang untung. Dulu ku anggap untung, sekarang rugi. Amin. Apa maksud itu? Saudara, haleluya. Mungkin Anda ada ibadah ini, mungkin tinggalkan Anda punya jualan, Anda punya kesibukan, apa mungkin mau cari untuk lahiriah, tapi Anda berani tutup perusahaan untuk kenapa? Kita mau ibadah. Saudara, kalau bagi lahiriah itu rugi. Konsumen tidak bisa dilayani karena kita lagi ibadah. Tapi kalau di dalam roh, dalam Tuhan itu untung. Amin. Haleluya. Lahiriah ini Anda hemat pangkal kaya. Betul tak? Dulu ku anggap rugi, sekarang untung. Dulu aku harus hemat baru kaya. Setelah aku masuk dalam pekerjaan roh, hidup di dalam keinginan roh, hidup dalam tabiat roh, saudara, berani hemat dengan Tuhan, pangkal miskin. Beda enggak? Beda enggak? Beda. Dulu hemat pangkal kaya, sekarang dengan di dalam Tuhan hemat pasti miskin. Bukan pangkal lagi, pasti miskin. Saudara, jadi kita harus kenal diri ya. Kita ini ada di wilayah apa, cara hidup yang bagaimana. Bahkan kalau Anda mau lebih sungguh-sungguh, karena kita selalu perhatikan ada satu ayat yang sangat saya hati-hati sekali. Saya sangat takuti dengan ayat ini, bahwa mari kita lihat Matius pasal ya. Saya sangat hati-hati sekali dengan hal ini karena saya mau masuk surga. Saya sangat ingin masuk surga. Ya. Makanya saya kerja ini. Karena saya percaya, saya bukan tidak percaya, saya sangat percaya. Dan saya minta Roh Kudus bantu saya harus duduk di surga. Dan itu berarti Anda ada transisi hidup. Hidup mulai berbeda, ya. Bahkan firman Tuhan bilang, sampai dunia heran kamu berbeda. Roma 12, berbeda, jangan sama, ya. Matius pasal 13 ayat 17. Ini yang saya sangat berhati-hati dengan ayat ini, saudara, ya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Bayangkan, orang benar, nabi, ada yang tidak Tuhan bukakan. Kalau Anda dan saya harus lebih dari itu, harus targetkan itu dalam hidupmu. Ini bukan hal yang mudah saja, saudara, ya. Jadi kalau tadi sampai kita harus mengampuni orang, baru Tuhan ampuni dosamu. Kalau Tuhan ampuni sudah enak, ya. Amin. Siapa suka Tuhan ampuni? Angkat tangan. Ya. Bayangkan kalau Tuhan ampuni. Tapi jangan stop di situ, saudara. Ini kalau kita baca ayat ini tadi, orang benar, orang diampuni ini, saudara. Nabi, mereka ingin lihat yang kamu lihat, tapi mereka tidak bisa lihat. Lebih over standar, bukan cuma standar. So, ini standar. Bayangkan sudah orang benar masih standar. Tetapi kalau Tuhan katakan kamu mengampuni musuh, tetapi lebih lagi Tuhan katakan apa? Kamu harus mengasihi musuh. Haleluya. Amin. Ampuni aja disuruh 7 kali 77 kali. Apalagi belum sampai itu, sampai disuruh harus mengasihi. Jadi saudara, betapa kita lebih serius lagi dengan jalur ini, saudara. Jangan anggap ini jalur biasa-biasa saja. Yang penting sudah masuk gereja, aman sudah. Yang penting kita sudah banding kor. Yang penting kita sudah jadi pelayan gereja, sudah aman, safe, dan haleluya. Hati-hati saudara, berjaga, waspada.
Kalau Anda nekat ke surga ini bukan cuma itu kerjamu, bukan hanya mengampuni, tapi harus usahakan berjuang melawan hatimu untuk mengasihi musuh. Haleluya. Mengasihi musuh bagaimana saudara? Bukan cuma oke. Mari. Misalnya Anda mengasihi kepada orang ini yang biasa tidak musuh, Anda tidak jadi, kasih aja ke orang yang kamu musuhi. Mesti ada bukti, ya. Bukti kepada siapa? Kepada dagingmu, bahasa tidak melayani engkau untuk mendendam dengan dia. Saya kalau tahu orang musuhi saya bawa kue atau saya panggil, mari kita makan. Haleluya, ya. Kalau saya mau cerita kronologis ada beberapa, tapi itu nanti cerita. Jadi ada beberapa orang musuhi kita, bahkan fitnah saya kirim terus kepada dia pengampunan. Bahkan kalau saya lihat dia, saya kasih kue gitu. Ya. Jadi saudara, itu namanya tunjukkan kepada iblis bahwa engkau mengasihi musuh. Iblis takut dan iblis lari. Iblis lari bukan, "Enyang kau iblis." Seperti di Kisah Rasul dia bilang, iblis bilang, "Yesus kami kenal, Paulus kami ketahui, kamu siapa?" Iblis bilang, "Kamu usir saya, siapa kamu?" Ya. Tapi kalau kamu lakukan itu, kamu tidak perlu bilang usir, dia lari, itu iblis. Kalau kita bikin perbuatan kasih. Amin. Haleluya. Iblis takut kalau kita berbuat seperti itu. Seperti firman Tuhan katakan. Jadi kita datang bukan cuma dengar firman, kita harus kerjakan, lakukan, karena ini bukan hal yang mudah bagi kehidupan daging ini, ya. Semua Anda ada di shooting, semua ada di edit, jangan main-main, ya. Haleluya. Jadi itu yang saya pesan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Haleluya.